Battle of Surabaya. Ini adalah film animasi 2 dimensi pertama di Indonesia dan akan tayang nanti pada 20 Agustus 2015. Dan saya juga sudah tidak sabar untuk menyaksikan karena trailernya tadi tuh seru banget loh Marissa. Aduh, trailernya itu pas aku pertama kali nonton udah merinding, terus aku mau nangis, Shanas. Melihat Musa itu. Mau nangis karena dari segi musiknya tuh grandios. Udah gitu dari segi perjuangannya itu kan kisah nyata kita kan, perjuangan kita kan. 10 November ya. Udah itu anak-anak muda Indonesia semua yang bikin. Betul. Aku jadi pengen nangis. Jangan nangis dulu karena kita akan ngobrol dulu. Iya, Mungkin iya, nanti iya. ketika kita nonton kita akan nangis. Iya, Karena katanya agak sedih, bener begitu? Begitu. Begitu ya? Misinya sampai kencing emosinya pada saat misi. Gitu. Tapi kita kenalan dulu, di sini ada Mbak Novi, voice director dan juga dubber dari Ibu Musa, dan juga ada Mas Agung Wijanarko, yaitu Kepala Humas MSB Pictures, dan juga ada Mas Roy, technical director, dan juga ada Musa datang ke sini. Musa datang ke sini. Musa datang ke sini, tidak membelah apapun kan? Tidak Baiklah, ini Battle of Surabaya. Saya udah melihat trailernya dari sudah cukup lama sebenarnya, tapi kenapa baru dikeluarkan sekarang? Ya, kalau bicara animasi proses yang panjang, apalagi 2 dimensi, semua serba di drawing manual. Meskipun menggunakan alat digital ya, kita memang drawing manual. Sehingga inilah proses yang cukup panjang karena kita juga banyak detail-detail yang akhirnya kita harus memanjang. Target 2 tahun, tetapi kedatangan Disney membuat kita harus jadi 3 tahun karena ada 20 catatan yang harus kita perbaiki. 20 catatan diberikan Disney, apa aja sih? Aduh, detailnya itu memang menjadi apa namanya ya resipinya punya Disney lah. Sebenarnya kita waktu itu sharing, mereka akan support pada studio yang membuat animasi layar lebar. Jadi sekarang Disney itu bentuk kerjasamanya sama kalian tuh apa? Apa distributor aja atau gimana? Ya, kalau dengan kebetulan karena memang kita movie business di animations, dia mereka akan support pada MSC Picture. Satu, waktu itu diberi opsi akan dibeli putus, yang kedua akan didistribusikan di channel mereka, yang ketiga kita akan disupport kepada pasar internasional, misalkan dikenalkan ke distributor internasional yang lain. Nah, itulah. Yang diambil yang mana akhirnya? Ini kita masih tahap finishing yang English version, Mbak. Jadi ada tim kami yang sekarang ada di Singapura, lagi take suara untuk English version. Direkturnya sendiri ya? Direkturnya sendiri ada di sana semua. Berarti seru banget dong. Iya. Tapi saya penasarannya itu karena ini animatornya katanya semuanya orang Indonesia gitu. Itu bagaimana prosesnya sampai menemukan sebegitu banyaknya animator dijadiin satu untuk membuat satu film yang menjadi latar belakang perjuangan Indonesia juga. Sebenarnya awalnya tuh kita buat trailer terlebih dahulu waktu tahun 2012. Jadi kita buat trailer terlebih dahulu, setelah itu mulai banyak feedback yang masuk. Kemudian dari sana kita mulai nyari animator-animator lokal gitu. Susah nggak nyarinya? Susah sih. Karena kan kalau kita lihat banyak animator-animator lokalnya sudah bagus gitu skillnya, mereka pada keluar. Iya. Nah, itu sedihnya di situ. Tapi berita bagusnya sih ada beberapa animator atau pelaku-pelaku animasi ini yang dari luar itu juga mulai banyak berdatangan. Wah, kembali lagi jadi mereka. Salah satu beberapa. Oh ya, salah satunya. Karena akhirnya terbuka lapangan kerjanya. Ada beberapa dari Malaysia juga mereka kembali ke Indonesia, kemudian ikut juga mengerjakan film Battle of Surabaya juga. Jangan-jangan adiknya Bella balik lagi. Oh iya, dari Malaysia ya. Jangan ke Malaysia dong, deket kan padahal sama Indonesia, udah di Indonesia aja. Keren banget. Nah, Ian, kamu jadi Musa kan, tokoh utama. Musa. Nah, biasa orang kalau misalnya bikin film tentang Battle of Surabaya ini kan sebenarnya banyak angle gitu. Kayak Sang Kiai juga pernah bikin, tapi angle-nya kan beda gitu ya dari Sang Kiai gitu. Nah, kalau misalnya ini dari mana? Angle-nya angle dari mata kau? Jadi sebenarnya ini Musa ini kan tokoh fiktif, dia anak kecil umurnya 13 tahun. Iya. Dia ini seorang pengantar pesan gitu, pengantar pesan, kurir pesan. Kalau zaman dulu belum ada email ya, Mbak Risha. Jadi Belum ada handphone. Iya, belum ada handphone segala macam. Jadi si Musa ini sebenarnya bertugas dia menyampaikan pesan yang menurut dia penting banget gitu ya, penting banget nih untuk demi keutuhan bangsa Indonesia nih waktu itu. Berat banget untuk anak 13 tahun. Iya, iya. That's why kenapa disebutnya hero itu, pahlawan itu nggak perlu pakai pakaian, berganti pakaian lah, apa segala macam, terus bisa terbang. Ini jadi kalau menurut saya sih, ini angle-nya adalah dari anak kecil yang bisa berbuat sesuatu untuk bangsanya dengan caranya dia sendiri. Gitu. Caranya gimana? Menyampaikan pesan tadi, penyampaian pesan. Apa tadi tagline-nya, Shanas? No There's no glory there's in no war. glory in
itu apa? Ya supaya pesan ini sampai ke orang banyak bahwa perang tuh nggak nyelesain apa-apa, tidak menyelesaikan solusi apapun. Jadi seperti pepatah bahasa Indonesia deh, kalau perang itu kalah jadi abu, menang jadi arang. Jadi ya lebih baik damai, gitu. Selesaikan dengan damai. Juga nggak perlu dengan perang, karena perang tuh nggak akan pernah menang. Siapapun pasti kalah sebenarnya, karena dua-duanya pasti makan korban kan. Iya, Pasti betul. Jadi nggak pernah ada kemenangan sebenarnya dengan perang. Dan Mbak Novi juga mengisi suara Musa begitu, dan ibunya Musa maksudnya. Di situ ada apa ya? Tadi saya sempat nonton trailernya, ada adegan bersama dengan Musa yang seperti emosional sekali gitu. Mau lihat dong? Nah, Boleh nggak? apa ya, sedikit mencoba Adeganan gitu. gitu. Iya. Oh gitu. Yang aku ceritanya mau meninggal dan yaitu pesannya ke Musa, there's no glory in war. Tidak There's pernah no ada glory in kemenangan. war. Ya itu. Mau dong sedikit berinteraksi dengan Musanya di sini. Musa yang Lupa nangis-nangis. dialog. Udah 3 bulan lalu visi. Tapi bukannya kita ada animasinya juga ya, James? Nah, Nah, ini pas banget nih. Jadi sekarang diisi dah. Yuk. Coba. 1, 2, 3. Musa, jadilah anak yang kuat, cerdas di sini. Tidak pernah ada kemenangan dalam perang. Yeay. Jangan nanti saya nangis. Musanya belum Saya sedih aja di situ. Selesaikan dong Musa sedikit. Satu kalimat. Yang saya ingat cuma satu kata, merdeka. Di belakangnya ini. Pakai ini ya, pakai apa tongkat itu. Iya, pakai tongkat. Tapi kembali lagi kalau kita bicara mengenai apa ya, perjuangan gitu pada 10 November ini, apa sih sebenarnya yang menjadi apa ya, pesan utama gitu yang ingin disampaikan mengenai peristiwa ini gitu kepada masyarakat yang memang mungkin anak kecil juga pasti akan ingin tahu kan film animasi seperti ini. Ya emang ada sedikit pesan di balik film ini. Satu, pendidikan sejarah ke anak-anak kita, itu mungkin anak-anak kita mungkin lebih banyak terpapar oleh film-film luar yang berbicara mungkin kepala mereka. Nah, sementara yang mengangkat cerita tentang keindonesiaan, itulah MSV yang ingin tuju ke sana, berbasis culture dan ide-ide yang ada di Indonesia. Battle of Surabaya sebuah perang besar yang di tahun 45 itu sebuah yang memakan korban besar, kemudian ada jenderal dari Inggris yang meninggal gitu ya. Dan sebenarnya ada aspek dramatis yang harus dikenali oleh anak-anak sekarang. Bagaimana mencekamnya ketika jenderal masuk itu mengultimatum masyarakat Surabaya. Nah, itu ternyata di sana cukup banyak organisasi-organisasi yang terlibat sehingga TKR itu bisa melakukan perlawanan yang sangat panjang, sehingga akhirnya Jenderal Hauter minta bantuan Soekarno untuk menghentikan perlawanan TKR. Wah, semua lengkap di sini ya, berarti orang itu sebagai background yang akhirnya latar belakang yang memang nanti anak-anak harapannya ketika menonton Battle of Surabaya akan menengok kembali. Sebenarnya apa sih Battle of Surabaya? Sebenarnya ada aspek sejarah yang harus diketahui. Memang Ini risetnya itu dari mana? Apakah riset dari buku-buku dalam negeri aja, atau kadang-kadang kan orang luar juga suka menulis kan, jadi multi angle gitu. betul. Itu gimana? Jadi Mbak, kita melakukan riset berdasarkan literatur, juga ada teman-teman kita yang datang ke Surabaya mengamati situsnya, kemudian datang ke diorama begitu ya, akhirnya membuat sebuah konsep cerita, dibikinlah trailer, akhirnya dibikinlah storyboard, jadilah film. Kemarin apa sih yang membuat tertarik Disney itu terhadap film ini? Kalau Disney tertarik karena mungkin satu dari aspek bisnis mereka juga. Jadi film animasi itu kalau bicara produksinya, yang hand animation itu per tahun sekitar 4 sampai 5 film. Artinya masih menjadi opsi besar bagi mungkin studio di Indonesia kalau memang terlibat bikin film layar lebar khususnya ya. Nah, itu mereka dengan organisasi dan SDM yang ada saat ini hanya memasarkan sekitar 4-5 film yang hand animation. Dan Tetapi mereka pengen ada supply, paling ada ada supply lagi. Wow, sebenarnya itu jadi pasar ya buat kita ya. Pasar buat- Tapi biaya produksinya sendiri berapa sih sebenarnya? Kalau biaya, kalau kami itu kemarin di range 15 miliar. Sebenarnya angka itu angka yang sangat relatif gitu ya. Kalau dibilang film animasi yang luar itu pastinya lebih. Inilah kelebihan MSP lagi mencoba meriset sebenarnya Pak Roy ini supaya kita memiliki titik efisiensi, karena bicara animasi kita tidak bicara, harusnya sudah berbicara pasar yang lebih luas, tidak hanya national market, tetapi harus bicara ASEAN market kemudian global market. Memang Itu yang yang- kita tuju. Memang yang Roy tahu, Indonesia tuh sebetulnya potensinya tuh bisa kemana sih kalau emang betul-betul dapat support yang gitu?
sangat luas ya kalau menurut saya sih. Soalnya kan apalagi kalau saya lihat mungkin 10 tahun ke depan itu animasi bakal booming di Indonesia. Really? Iya. Dilihat dari Betul. mananya, Roy? Karena banyak mulai studio-studio yang mulai muncul. Salah satunya kan yang dari apa namanya? Dari pengajaran studio-studio sekolah gitu, itu sudah mulai banyak muncul gitu loh. Entah itu di universitas ataupun di Jakarta itu mulai banyak yang muncul gitu loh. Bahkan MSV sendiri pun kita ada apa namanya MSV Animation School ya. Kita ada MSV Animation School. Berarti bisa langsung kalau kita penasaran ya, kita bisa ikutan sekolahnya ya. Dan kita akan membuat Battle of Surabaya kedua. Yes, why not? Nanti Shanas yang ikut jadi salah satu animatornya. Sekalian double. Iya, sekalian. Tapi terima kasih teman-teman sudah berbagi di sini. Nanti 20 Agustus saya pastinya akan nonton. Karena tadi kita udah lihat trailernya. Karena ada Maudy Ayunda sama Reza Rahadian. Iya. Oh iya.